Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blitar, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik terdiri dari observer, coach, dan coaching bersama saya Ira Tuis Damayanti dari UPT SD Negeri Pojok 3. Saya Andi Mubarok dari UPT SD Negeri 3. Saya Farida Kusuma dari PT SMP Negeri 2 Garut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ira, Waalaikumsalam Pak Adi. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bapak. Jenengan dados pundi? Alhamdulillah baik Bu. Baik, untuk hari ini Bu Ira akan melakukan coaching ya. Iya betul Bapak. Sebelum melakukan proses coaching, ada yang perlu saya bicarakan dulu dengan Bu Ira. Bolehkah Bu? Tentu saja boleh Bapak. Nanti pada saat proses coaching, antara coach dengan coachee akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan pertanyaan berbobot seperti apakah pertanyaan tersebut sesuai dengan alutsista, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kunci ataupun kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coachingnya di antara kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik Bapak. Sebelum proses coaching dimulai, saya ingin bertanya, kompetensi apakah yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching nanti? Iya, terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching hari ini adalah kompetensi inti coaching, yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coachee. Baik Bu, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya. Iya Bapak. Dari ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu terkait dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot pada coachee. Baik Bu, jadi ada 2 ya Bu ya yang ingin Ibu kembangkan. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa itu? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan adalah saya ingin coachee mendapatkan solusi dari atas permasalahannya. Baik, jadi indikator ketercapaian yang Ibu harapkan adalah coachee bisa menemukan solusinya sendiri ya Bu ya. Betul Bapak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee sesuai dengan alurnya tadi dan sebaiknya dan dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching kita ngobrol kembali ya Bu ya. Baik Bapak. Baik, silahkan Bu. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam Bu Farida. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Ira? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Ngomong-ngomong ada apa ini Bu? Ada yang mau sampaikan kepada saya? Ya, ada sedikit yang akan saya sampaikan kepada Bu Ira. Iya. Begini Bu Ira, akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga murid-murid yang mengerjakan tugas itu cuma 50% Bu Ira dari tiap kelasnya. Iya, jadi menurut Bu Farida apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias siswa yang saya ajar tersebut Bu. Oh, baik. Kalau begitu menurut Bu Farida, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Farida kurang antusias dalam pembelajaran Ibu? Kalau saya ingat kembali, yang menyebabkan murid itu kurang antusias adalah yang pertama, pembelajarannya seperti sedikit membosankan, terlalu monoton,
yang dominan itu terlalu gurunya, saya Iya. banyak bicara, terus bercerita di depan murid-murid itu ya saya. Yang kedua juga saya kurang memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk berpendapat dan aktif berbicara pada pembelajaran saya. Mungkin ya Bu ya. Oh, begitu ya, Bu. Lalu kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran menurut Ibu? Menurut saya, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, juga tidak membosankan. Wah, iya, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asyik dan tidak bosan dalam pembelajaran? Apa ya Bu ya, kemungkinan tugas eh, pembelajarannya itu ya harus berpusat pada siswa, terus muridnya diminta aktif, kemudian ada ice break, ada game gitu dalam pembelajaran. Begitu ya Bu ya, lebih menarik tentunya. Iya, tentunya itu akan semakin lebih menarik ya, Bu. Iya, lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam mengumpulkan tugas, Bu? Eh, Kemungkinan karena saya banyak tugas, terus jadinya dalam pelajaran itu saya kurang membuat apa ya, isi pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan itu kurang kurang menarik siswa. Terus saya juga apa ya, sumber belajar yang saya gunakan itu juga kurang beragam, jadi kalau dalam pembelajaran kurang mengasihkan seperti itu ya Bu ya, kira-kira seperti itu ya Bu ya. Iya, baik, Bu. Kalau boleh tahu, kira-kira Ibu menggunakan sumber belajar apa ya, Bu, di kelas itu? Saya pakai buku teks yang ada di perpustakaan itu. Oh, iya, buku teks di perpustakaan ya, Bu. Kira-kira ada lagi sumber belajar lain selain buku teks, Bu? Ya, harusnya banyak, kita bisa ambil dari YouTube, juga dari artikel di blog gitu ya Bu ya, terus Iya. ada lagi eh, tulisan ilmiah yang kita bisa menggunakan semuanya dari internet. Terus kita bisa juga menggunakan aplikasi yang sekarang tren itu, kira-kira apa, eh, IG, juga TikTok, Iya, seperti itu iya, ya Bu iya, ya, iya. harusnya ya. Iya, iya, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti anak-anak lebih antusias dalam pembelajaran. Jadi, kira-kira sekarang apa rencana Ibu dalam menyelesaikan masalah Ibu tadi? Yang pertama saya tentunya harus merancang rencana pembelajaran yang mengasihkan dan menggunakan sumber belajar yang membangun membangun siswa seperti itu, yang menggunakan sumber belajar yang bervariasi, yang seperti YouTube atau TikTok. Terus kemudian saya juga akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, dan juga akan saya sesuaikan dengan bakat dan minat masing-masing murid saya. Istilahnya saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu Bu ya. Terus sehingga tidak ada kesan murid saya itu untuk apa ya, dipaksa untuk mengerjakan tugas itu karena dia tidak sesuai dengan keinginannya seperti itu. Terus eh, kita juga nanti akan saya buatkan drama, kita tugasnya dalam bentuk drama atau apa yang menarik, sehingga anak-anak akan lebih tertarik dengan pembelajaran saya, mau puisi atau juga laporan dalam bentuk digital seperti itu Bu. Iya, bagus sekali sepertinya rencana Ibu Farida tentang pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu. Lebih kepada berdiferensiasi kontennya. Ya, semoga mudahan berhasil ya, Bu. Lalu kira-kira apa komitmen Bu Farida terhadap rencana itu tadi? Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar dan eh, eksplorasi materi, sehingga murid-murid itu dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dengan
kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajarnya pada murid-murid saya tadi, Bu. Ya, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung komitmen Ibu tadi. Nah, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen itu? Saya yakin ya teman-teman sejawat saya, biar ini saling membantu gitu, Bu. Kita berkolaborasi. Iya, sangat setuju sekali dengan Bu Farida apa yang Bu Farida harapkan. Semoga Bu Farida dengan apa yang sudah Bu Farida rencanakan bisa berhasil ya Bu. Amin. Terima kasih Bu Ira atas waktunya untuk sharing hari ini. Sama-sama Bu. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusinya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan murid-murid kita. Begitu ya Bu ya. Amin, amin, amin. Sukses selalu buat Bu Farida ya. Saya tunggu kabar-kabar selanjutnya. Oke, terima kasih Bu Ira. Sama-sama Bu Farida. Dengan kesana. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam Pak Hadi. Bu Ira tadi sudah melakukan kucing dengan dengan Bu Farida ya. Iya, betul Bu Pak. Nah, sebelum penutupan Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait observasi yang Ibu laksanakan tadi tentang kucing tadi. Iya, Yang baik Bapak. pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan kucing terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Ya, dari proses coaching yang saya lakukan hari ini, saya sudah melakukan sesuai dengan alur cerita Bapak terkait dengan identifikasi tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga coach bisa menemukan menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Iya Bu Ira, setelah saya dengar tadi, menurut saya proses kucing Bu Ira dengan Bu Farida tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Ira juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan baik kepada Bu Farida sehingga Bu Farida bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya. Dan juga proses kucing tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip kucing. Pertanyaan terakhir Bu Ira sebagai penutup ini. Iya Bapak. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang diperoleh dari proses kucing tadi Bu Ira? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memahami lagi tentang langkah-langkah alur tirta Bapak agar dalam melakukan proses coaching itu bisa berjalan dengan baik. Baik Bu Ira, semoga kedepannya bisa melakukan kucing lebih baik lagi. Amin. Demikian observasi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.